dipencet. Tahu-taunya si adik saya tuh bilang, "Selamat, Anda mendapat." Ya habis itu kayak, "Wah, selamat." Saya langsung excited banget. Itu ada berapa? Ada 15 menit kayaknya saya nungguin ini telunjuk gak mau mencet-mencet gitu. Pas dipencet biru, saya teriak ke mama, "Mah, dapet UNS." Pencet, saya sendiri tuh nggak lihat gitu. Papa pencet, dapet, puji Tuhan dapet kedokteran gigi Universitas Airlangga. Terus langsung teriak, "Mama dapet." Terus mama kayak, kan karena video call mungkin jaringannya masih nggak itu, apa kak?" Terus bilang, "Dapet Ma, dapet," gitu. Jadi ya seneng banget sih, puji Tuhan. Halo Pokers. Welcome back to Poka Podcast Yosuka. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ya, kita sehat semuanya. Lalu kita akan bersama-sama supaya kita saling mengenal, maka akan dimulai perkenalan dulu. Silakan. Jadi, perkenalkan nama saya dulu adalah Revan. Dan saya Burina. Ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita tuh mau ada konten apa sih, Burina? Ya, hari ini kita akan ada konten tentang SNBP. Apa itu SNBP? Kita akan bersama-sama. Ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman semua, alangkah baiknya kita tuh berkenalan dulu lah sama kakak-kakak kelas kita yang telah berhasil keterima di PTN-PTN melalui jalur SNBP. Silakan kakak-kakak boleh perkenalan diri masing-masing. Halo Pokers, perkenalkan nama aku Kizarul Kusmawardani dari kelas 12-4, salam kenal. Halo Pokers, perkenalkan nama aku Steviara Kaisa Arfiana, aku dari kelas 12-1, salam kenal. Halo Pokers, saya Yastela Adelia Swandi dari kelas 12-1. Salam kenal. Ya. Salam kenal ya kakak-kakak semua. Nah, kita beri selamat dulu dong ke kakak-kakak kita yang udah berhasil keterima di PTN-PTN terkenal melalui jalur SNBP ini, oke? Kemudian Bu Rina, sebelum kita masuk ke inti dari podcast kita kali ini, saya ini pengen nanya Bu, gimana sih proses mengenai SNBP ini, alur itu seperti apa sih Bu alurnya? Iya, baik. Begini anak-anakku, kita udah melihat 3 teman kita cantik-cantik yang mereka berhasil. Lalu prosesnya bagaimana ya? Kok mereka bisa masuk ke SNBP? Nah, prosesnya itu dimulai dari kelas 1. Benar nggak? Benar. Iya, prosesnya dari kelas 1. Mereka itu sudah mulai dengan yang disebut persiapan. Persiapannya mulai apa? Mereka menyiapkan nilai-nilai mereka dari kelas 1 semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan 5. Jadi nilai di kelas 1 itu sangat menjadi dasar. Makanya anak-anakku yang sudah mulai di kelas 1 ini, ayo kita siapkan. Dari kelas 1 mereka akan mulai memilih peminatan atau pemilihan mata pelajaran. Nah, mereka ini berdasarkan minat ya. Tiga-tiganya ini punya minat dari 12-1, 12-2, dan dari 12-4. Nah, setelah mereka memilih di saat naik di kelas 11, disitulah mereka mulai merancang lagi. Pelajaran yang sudah dia pilih itu apa saja, yang itu nanti akan menjadi dasar di saat nanti akan memilih perguruan tingginya. Nah, dari yang 11-1 itu tentang ilmu-ilmu kesehatan. Lalu 11-2 itu ilmu-ilmu teknik, dan 12-4 itu adalah ilmu di tekniknya ada, di kesehatannya juga ada, di ilmu sosialnya juga ada. Jadi cukup lengkap di bagian kelas 12-4. Nah, 12-3 juga Ibu jelaskan adalah ilmu-ilmu tentang ilmu sosial. Nah, setelah mereka memperdalam ilmu-ilmu itu, di semester 5 itu di bulan Januari mereka akan memulai proses dari yang pertama
Ibu akan memasukkan nilai dulu dari semester 1 sampai semester 5. Nah, nilai itu Ibu masukkan, lalu ada pemeringkatan. Pemeringkatan itu berdasarkan pada kuota sekolah. Kuota sekolah kita karena akreditasi A, kita dapat 40%. Nah, angkatannya ini adalah berjumlah 125. Jadi punya kuota 50 peserta yang boleh mengikuti, yang disebut di situ adalah siswa eligible. Eligible itu nilai mereka memenuhi syarat untuk bisa diproses di langkah berikutnya. Nah, setelah itu Ibu adakan pemeringkatan. Jadi pemeringkatan itu yang nantinya anak-anak ini adalah anak-anak yang disebut dengan siswa eligible. Setelah diperingkatkan, lalu kemudian diproses lagi, dikumpulkan atau diserahkan di panitia. Sebelumnya itu juga Ibu mengadakan proses konseling. Mereka Ibu panggil satu persatu. Rencanamu apa? Ibu suruh nulis. Supaya apa? Jangan sampai mereka bertabrakan atau sama dalam memilih dengan teman sendiri. Yang itu sudah sangat berdampak yang merugikan kita. Karena dengan memilih yang sama itu sudah gugur dengan teman sendiri, bersaing dengan teman sendiri. Sehingga kenapa guru BK mendampingi sampai sedetail itu, supaya nanti anak-anak bisa memilih dan nantinya masuk sesuai dengan bakat, bahkan mungkin juga dengan kuota yang ada. Jadi tidak bersaing dengan teman sendiri. Nah, itu sekilas proses sehingga anak-anak kita ini bisa masuk SNBP itu cukup panjang. Dan itu sangat Ibu harapkan untuk adik-adik berikutnya, kalian mulai persiapkan dari kelas 10 ini. Itu antara lain penjelasan dari Ibu ya, Rif, ya. Iya, siap Bu. Oke. Boleh Bu, langsung aja masuk ke inti dari podcast kita kali ini. Boleh, silakan. Ya. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian bertiga ini nanti satu-satu. Nah, dari mulai sila dulu. Nah, Dir. apa perguruan tinggi atau universitas yang Sela pilih dan apakah pilihan itu masuk? Nah, silakan Sela bisa cerita. Jadi awalnya dari pilihan saya tuh saya pengen masuk ke ITB, lalu UI, tapi pas disortir kembali daripada teman makan teman kan, akhirnya saya disortir menjadi 2 pilihan, yaitu pilihan IPB Bogor, saya ngambil biokimia, lalu isi Denpasar saya ambil DKV, dan puji Tuhan saya dapat isi Denpasar. Wow, Itu ada di Bali. Ya, asik, selamat. Ayo berikutnya, silakan. Kalau dari saya sendiri, jurusan yang saya ambil itu jurusan kedokteran gigi di Universitas Erlangga. Jadi saya cuma ngambil satu pilihan. Satu pilihan. Iya, satu dan pilihan. itu langsung masuk. Puji Tuhan langsung masuk. Good. Oke, selanjutnya Kalau dari saya masukin 2 pilihan. Yang pertama itu dari Universitas 11 Maret ngambil jurusan perpajakan, dan yang pilihan kedua itu ngambil Politeknik Bandung, administrasi bisnis. Dan puji Tuhannya masuk ke pilihan pertama Universitas 11 Maret perpajakan. Iya, pilihan pertama satu-satunya, pilihan kedua masuk. Oke, nah apakah sesuai dengan cita-cita kalian semua? Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan Tuhan. sih. Bagus sekali, berarti pilihanmu tuh pas banget. Apa yang kamu harapkan sesuai dengan keinginanmu dan kamu bisa masuk. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana ekspektasi dan perasaan kalian sebelumnya dulu? Iya. Dari mulai Oke. Sebelumnya pasti deg-degan banget, soalnya ini dari nilai kelas semester 1 nih sampai semester 5 dikumpulkan. Apalagi pas saya teliti secara mandiri ada penurunan di kelas 11. Nah, itu saya udah positif.
wah nggak bakal dapet nih. Tapi kan sesuai research, abis itu dari rata-rata SNBP universitasnya saya komparasi, lalu juga dari daya tampung saya komparasi, akhirnya saya udah confidence, wah saya bisa dapet nih Nah, itu sebelumnya. sebelumnya. Nah, nanti dulu, nanti Ibu lanjut. Ya, sebelumnya. Perasaan sebelumnya kalau dilihat dari nilai sih dari kelas 10, 11 maupun 12 tuh ya ada naik turun lah, nggak stabil gitu nilainya. Tapi puji Tuhan tuh yang nggak turun-turun banget. Jadi mungkin harapannya tuh tetap ada untuk keterima. Tapi di samping itu saya juga mungkin ikut beberapa lomba-lomba untuk bantu dongkrak nilai. Jadi begitu. Sebelumnya. Sebelumnya nggak menyangka banget ya bisa masuk ke eligible, karena kan dari kelas 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 itu banyak teman-teman yang lumayan berprestasi. Nah, di situ juga ada pesimisnya. Karena kenapa? Ini kan universitas satu-satunya 11 Maret yang ada di Solo, dan juga keinginan saya. Dari nilai kelas 10, 11 itu ada sedikit naik turun, tapi nggak seturun banget. Jadi untuk menaikkan di kelas 12-nya itu masih bisa gitu Bu. Jadi ya agak pesimis sedikit sebelumnya. Nah, sekarang sesudah. Nah, bagaimana sesudah? Begitu jreng tanggal 18 jam 3, apa yang terjadi? Benar-benar gak menyangka sama sekali. Sebelumnya juga kan pulang sekolah pingin tidur dulu. Ada perasaan benar-benar deg-degan, kok ini deg-degan banget ya. Ada apa gitu. Mama juga deg-degan. Nah, pas di jam 3-nya, jam 3 pas buka laman webnya. Nah, itu saya masukin nomor pendaftaran sama tanggal lahir itu gemeteran. Ini kenapa Tuhan, kenapa gemeteran banget gitu. Tapi saya nggak langsung pencet klik gitu, nggak. Saya bilang dulu ke mama, mah kalau misalnya kakak nggak masuk nggak apa-apa ya mah gitu. Kata mama, iya nggak apa-apa kak, yang penting kakak udah semangat, udah belajar gitu. Itu ada berapa, ada 15 menit kayaknya saya nungguin ini telunjuk gak mau mencet-mencet gitu. Pas dipencet biru, saya teriak ke mama, mah dapet UNS. Langsung benar-benar gak menyangka, nangis. Ya puji Tuhan banget di pilihan pertama dan sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Oke, lanjut. Perasaan setelah ya. Jadi kan tanggal 18 itu tuh hari terakhir ujian sekolah, dan itu tuh hari sebelumnya tuh udah kayak aduh ini gimana ya, di samping harus mikirin ujian sekolah terakhir, terus juga harus mikir kira-kira besok nih keterima atau enggak. Terus niatnya tuh pulang sekolah nih ya udah gitu, mau tidur, mau nyantai dulu karena mau buka malam-malam sama mama, sama papa, sama adik juga biar barengan. Tapi tuh kayak perasaan tuh nggak tenang gitu, kayak jadi akhirnya tuh buat ngalihin perasaan itu tuh sambil nunggu jam 3 terus beres-beres buku dulu, ngerapihin ini, ngerapin segala macam kamar. Tapi itu tetap nggak tenang. Tadinya emang mau buka jam malam-malam gitu. Cuman pas lihat teman-teman udah pada buka terus kayak hasilnya merah tuh jadi kayak aduh ini gimana ya kalau dapet merah juga. Terus akhirnya tuh kayak ada keberanian buat ya udah buka aja, tapi akhirnya nelpon mama, video call sama mama. Ya biar sekalian mama juga tahu kan, kebetulan mama tuh masih kerja. Jadi bukanya tuh di rumah cuma sama papa. Terus kayak bilang juga ke mama, mah kalau misalkan nggak keterima nggak apa-apa ya. Karena kebetulan mama tuh jauh kan kerjanya. Terus ya udah tuh video call, tapi udah masukin nomor pendaftaran, udah masukin tanggal lahir juga segala macam, tapi tuh nggak berani mencet. Akhirnya minta tolong papa, pencetin karena kamu mau lihat kan. Akhirnya pas papa mencet, saya sendiri tuh nggak lihat gitu. Papa pencet, dapat, puji Tuhan dapat kedokteran gigi Universitas Airlangga. Terus langsung teriak, mama dapat. Terus mama kayak kan karena video call mungkin jaringannya masih nggak itu, apa kak, terus bilang dapat gitu. Jadi ya seneng banget sih, puji Tuhan. Iya, oke. Ayo terakhir.
Ya pastinya sebenarnya kan 18 dan sebelum hari itu ulang tahun saya gitu. Wow. Jadi orang tua tuh berkumpul untuk ngedoain saya, apalagi besoknya mau itu. Jadi benar-benar pas dibuka sama seperti lain pasti deg-degan banget. Saya nungguin nih HP nih udah nongki di sini dengan websitenya gitu. Tinggal nunggu waktunya, ada countdown, habis itu waktunya pas sudah di detik-detik terakhir ada adik saya dan ada mama saya karena bapak saya kerja kan. Nah, yang pencet itu bukan saya, cuman adik saya. Saking saya deg-degannya kayak kayak udah pesimis gitu karena saya lihat ranking saya pas waktu itu kan 14 dari 50 orang. Itu banyak yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi saya kayak udahlah kalau ini nggak dapet nih. Pas dipencet tahu-taunya si adik saya tuh bilang selamat Anda mendapat. Ya habis itu kayak wah selamat. Saya langsung excited banget sampai bapak saya yang lagi kerja di kantor tuh saya telepon, Pi dapet Pi. Habis itu bapak saya katanya keluar sampai nangis gitu. Wah, itu bahagia banget. Itu benar-benar hadiah terbesar dari Tuhan sih, dan doa saya terjawabkan semua. Di ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun ke-18. Ke-18, hadiah terindah. Ya, benar banget. Di ulang tahunmu. Iya, kita semua udah mendengar bagaimana rasa kegembiraannya saat mau membuka pengumuman SNBP tersebut. Ya, ayo silakan. Bener-bener ceritanya sangat-sangat kerasa banget emosinya gitu ya, emosi senang dan emosi sedihnya. Kemudian kita langsung aja lanjut ke pertanyaan ketiganya. Di sini saya itu juga penasaran banget malahan. Teman-teman juga ada yang penasaran mengenai metode belajar yang kakak-kakak gunakan untuk agar bisa ini lolos ke SNBP ini dan masuk ke PTN yang kakak pilih ini. Nah, boleh dari kakak-kakak yang istilah dulu. Ya. Metode pembelajaran yang digunakan ya. Sebenarnya plan execute gitu doang sih. Apalagi kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh pakai SKS. Itu sebenarnya metode pembelajaran yang paling buruk. Jadi seharusnya seminggu sebelumnya kalian sudah mempelajari materi setidaknya 20 menit. Nah, dari situ kan kalian udah tahu materinya, sudah mengerti materinya, pasti mengerjakan itu lebih mudah. Itu sih menurut saya. Habis itu dari kelas 9 sebenarnya sudah saya plan ini bagaimana nih kedepannya. Saya sudah research apa aja yang harus saya persiapkan untuk masuk ke goal saya. Oh, saya harus ikut lomba, harus mencapai prestasi, dan itu yang saya jalankan. Lomba ini juga jangan nyeleneng ke sana dan ke sini ya. Kalau memang sudah ada jurusan yang ditempuh dan sudah yakin, contohnya saya ke seni kan. Karena saya suka seni, ya sudah lomba saya poster, lomba saya komik digital, itu yang saya fokuskan. Itu sih. Jadi plan execute lalu ikut lomba yang memang sudah diminati. Iya, jadi memang harus sesuai ya kayak. Benar. Iya. Boleh dilanjut oleh kakak. Kalau dari metode belajar sendiri sebenarnya bingung ya ditanya gimana metode belajarnya, tapi kalau dari saya sendiri tuh mungkin pahamin dulu kemampuan diri. Jadi kalau misalkan emang yang kita nggak tahu nih, materi yang benar-benar nggak tahu, ya kita belajar fokusin di bagian itu dulu. Terus juga mungkin dari kelas 9, dari SMP, dari SD sebenarnya tuh udah punya cita-cita untuk jadi dokter gigi. Jadi pas SMA tuh udah kayak, oh ini harus yang mau dicapai tuh tinggi. Jadi ya harus belajar sebisa mungkin gimana caranya biar nilai itu tuh stabil, biar nilai itu tuh naik, biar gimana sih caranya supaya bisa lolos SNBP dengan nilai yang lumayan susah. Terus juga kalau dari Stella tahu 11-1 kesehatan itu persaingannya beneran yang ketat banget sama anak-anaknya tuh pada pinter-pinter gitu. Iya udah gitu. Ada Vian, ada Christian, Winda, Stena, itu tuh bener-bener yang gila sih. Akhirnya tuh kayak tergerak, oh nggak boleh nih, nggak boleh kalah, nggak boleh.
turun gitu dari kelas 10 yang udah lumayan bagus nilainya, pas kelas 11 ketemu orang-orang yang benar-benar juga kayak Takut mantep banget banget. Itu juga jadi suatu dorongan yang bikin saya tuh hatinya tergerak, kayak nggak boleh diem aja Steffi, nggak boleh ya udah gitu-gitu aja, tapi harus bantu dongkrak, bantu sana sini. Dan terus juga tadi yang saya bilang ikut lomba itu penting banget. Dan salah satu mungkin saya juga sempat daftar Golden Ticket UNER. Itu tuh jalur prestasi dari UNER yang harus daftaran. Jadi saya mikir nih, apa ya kira-kira biar sertifikat lomba apa yang kira-kira tuh dilihat sama pihak universitas. Jadi saya waktu itu ikut lomba Olimpiade Biologi, Sains Nasional OSN Biologi, dan puji Tuhan banget dikasih sama Tuhan untuk lolos ke provinsi. Tapi ya mungkin cuma sampai provinsi aja, dan ya nggak apa-apa, karena menurut saya itu bener-bener ngebantu banget sih sertifikat itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau emang kalian punya keinginan yang besar, terus juga bener-bener pengen ikut SNBP atau lolos SNBP, ya pintar-pintar nyari lomba dan semangat terus gitu untuk cari lomba. Jadi perlu ambisi sama tekad gitu ya Kak. Betul. Iya, siap dah. Boleh Kakak? Kalau dari aku sendiri, kalau Steffi sama Stella kan belajarnya ada dorongan nih. Iya. Ikut les juga kan. Kalau aku sendiri, aku nggak ikut les sama sekali. Emang ya belajar sendiri aja. Nah terus emang pertemanan itu nguatin dorongan kita untuk belajar. Karena kenapa? Kalau misalnya kita punya teman yang sama-sama ambisi, punya teman yang sama-sama pingin pingin belajar bareng, kita bisa ngebangun itu bareng-bareng. Nah, saya juga punya teman yang sama-sama bisa ngebangun ambisi biar di kelas 12 tuh ayo kita masuk eligible bareng gitu. Dengan belajar bareng kita tuh benar-benar bisa dorong minat kita buat naikin nilai dan lain-lainnya. Iya, oke. Jadi pengaruh teman juga ada ya Kak ya? Betul. Siap Kak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Saya ingin nanya nih Kak, harapan untuk kedepannya bagi kakak-kakak semua nanti untuk di perkuliahan nanti Kak, gimana? Apakah kakak memiliki harapan-harapan yang ingin kakak harapan gitulah di perkuliahan ini? Boleh dari Stevie lagi. Harapan ya. Saya tuh orangnya yang tidak banyak berharap, cuman langsung dieksekusi aja. Palingan harapan terbesar saya tuh apa yang sudah saya plan dari sekarang itu tercapai nanti untuk kedepannya. Saya juga dan juga pasti berjalan dengan Tuhan ya. Harapannya pasti Tuhan itu menerangi jalan saya dan semua plan saya berhasil. Itu sih. Iya. Boleh dari kakak. Untuk harapannya itu apa ya, bingung sebenarnya ditanya harapan, tapi yang jelas semoga berharap banget buat pas kuliah nanti tuh semuanya berjalan dengan lancar. Saya tahu apa yang saya tempuin itu susah atau kelihatannya mustahil, tapi dari mulai keterima SNBP ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar ngebimbing. Jadi untuk kedepannya saya berharap keinginan-keinginan saya itu bisa saya wujudkan, bisa terwujud dan bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buat teman-teman semua juga semoga kalian tetap terus semangat dan bisa terus kejar mimpi kalian. Ya, boleh. Kalau ditanya harapan, bingung juga sih sebenarnya harapannya apa. Tapi ya semoga di perkuliahan nanti saya bisa mempunyai teman yang sama-sama punya ambisi yang kuat buat ayo kita bisa lulus cepat. Nah itu juga sangat berpengaruh ya buat kedepannya. Terus semoga apa yang udah saya plan, apa yang udah saya cita-citakan benar-benar terwujud. Ya gitu deh harapannya. Semoga semangat terus. Ya, terima kasih kakak-kakak. Nah, Pokers, tadi itu adalah tips and trick bagi teman-teman semua untuk melakukan tes jalur SNBP ini.
Jadi dari yang kelas 10 juga boleh untuk melakukan dari sekarang untuk persiapannya, sehingga nanti tidak menyesal di kelas 12 nanti ketika tidak lolos jalur SNMPTN. Kemudian boleh Iya. Bu Rina? Selain di kelas 10 juga di kelas 11 setelah Betul. kalian memilih ya, setelah kalian memilih apa yang menjadi minat bakat kalian, nah itu harus sungguh-sungguh diperdalam, sungguh-sungguh dikuatkan. Jadi kalian harus mantep kalau sudah di kelas 11 itu mantep belajar fokus seperti trik kakak-kakak tadi. Menyiapkan nilai, mengikuti lomba-lomba yang nyambung ya, sehingga nanti di kelas 12 punya bekal yang kuat. Itu antara lain untuk teman-teman yang kelas 11, ayo kalian bisa. Ya. Nah, teman-teman semua, akhirnya inti dari pembahasan konten kali ini sudah selesai. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ini, boleh dong kakak-kakak memberikan motivasi kalimat-kalimatnya lah untuk teman-teman kita yang masih belum lolos supaya jangan patah semangat. Boleh dari kakak yang ini dulu. Oke. Buat teman-teman yang sedang berjuang di UTBK, jangan patah semangat, semangat terus ngejar ujian-ujiannya di UTBK, jangan menyerah dan juga jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Tuhan gitu. Karena mukjizat Tuhan itu nggak ada yang bisa nandingin. Itu aja. Ya, boleh dari Buat teman-teman semua yang UTBK ataupun yang kelas 11 dan kelas 10, buat yang UTBK semangat, kalian pasti bisa. Terus buat yang kelas 11 kelas 10, kalian juga bisa kok buat jadi kayak kita buat jadi, karena kalian itu keren sebenarnya, dan gali terus potensi diri kalian, kejar terus mimpi kalian setinggi mungkin. Nah, kalau saya pastinya terus berpangku sama Tuhan karena nggak ada yang mustahil. Kalau sama Tuhan, bahkan saya yang ranking 14 saja bisa lulus dan juga terus berusaha. Itu sih. Ya, bagi anak-anakku semuanya yang kelas 12 di saat ini yang belum bisa masuk melalui jalur SNPP ini, kalian masih punya lagi satu jalur yang nanti akan kalian bisa dapatkan melalui jalur tertulis. Siapkan, jangan kecil hati. Semangat yang tadi diberikan oleh teman-teman kita ini bisa menjadi semangat buat kalian bahwa kalian pasti bisa. Ayo tetap semangat. Ya, nah teman-teman semua, sekian dari konten pembahasan mengenai SNBP ini. Terima kasih sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Semoga Pokers bisa mendapatkan kesimpulan dan manfaat untuk Pokers gunakan di kehidupan nanti. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang hari ini datang. Kalian semangat, kalian dapat menyelesaikan tugas kalian nanti dengan baik. Karena kalian ini adalah jejak rekam buat adik-adik kalian. Jadi berikanlah yang terbaik sehingga nanti di tahun depan adik-adik kita akan lebih banyak lagi untuk mengikuti jejak kalian. Selamat semuanya, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu semuanya.